kemarin tuh aku lagi kerja dan lagi shift pagi gitu sampai jam 1, terus akhirnya aku gak sempat kenalan. Jadi namaku Marietta Audiandriani, biasanya dipanggil Rere. Aku angkatan Pura-pura nggak kenal. aku bisa dipanggil Rere, terus kalau di Zoom biasanya aku make nama Carmen, tapi pernah dipanggil sama King Surya Karen. Jujur aku ketawa, jujur. Jujur malu. Nah, terus apa lagi ya? Aku gap year angkatan tahun 2025. Ada yang gap year juga angkatan tahun 2025. Bentar, aku kayaknya harus nggak bisa baca komen. Cara baca komen gimana dah, Sal? Kamu buka di ini aja, kamu ada 2 device kan? Ada. Satu lagi dipakai buat baca komen. Memang bisa ya? Bentar. Halo Larson. Aku perlu kenalan lagi nggak? Nggak usah lah ya. Aku 25 ngaku-ngaku. Kenalin lagi dong. Oke, aku Salma. Aku angkatan 24. Aku semigap. Aduh, Kak, aku itu ya, join Kamu keluar. keluar? Iya, kalau join keluar. Enggak, kamu ininya sama nggak? Akunnya kan waktu itu bikin 2 akun kan? Tapi nggak di-accept. Ih, kamu nggak nge-PC ini Kak Genta? Ya udah deh, bacain ya komennya, Sal. Entar nggak bisa, sumpah aku nggak nge-PC. Nggak nge-PC. Salam buat Choi Jiwoo. Oke, bahas soal LBI yang anomali dong, Kakak. Oke, request nih. Oke, Oke, sekarang kita save, kita save. ya kita save dulu ya. Hari ini Ketik tuh kita satu bakalan untuk mulai. Ketik satu untuk ya mulai. satu nggak ada absenin Ya. deng, absenin dulu Sal, Oh ya, absen. absen, absen. Ada NO, Max, Nabil ya, Repay, Ilham, Mima, Rizal, SYD. Besok banyak banget. Larson, SYD tuh udah. Muti, Mamah Ria. kita datang nggak? Gak tau, harusnya mau datang katanya. Kawohek ada nggak ya? Mamah Wahid Kalian udah ngerjain Sabtu bersama bahasa belum? Udah diupload belum sih? Aku belum ngecek jujur. jujur aku juga belum ngecek. Saya lagi minggu lalu agak telat diuploadnya. Kayak karena Kawohek sakit deh. Iya, itu juga Kalian sih. tahu nggak Kawohek sakit? Ini mau mulai aja apa gimana? Aku nggak bisa baca komen, jujur. Terus gimana caranya ya? Ya udah Ini nggak apa lah. lagi minta mulai sih, lagi pada minta mulai. Oke, oke teman-teman. Jadi hari ini tuh kita bakalan membahas tentang paragraf deduktif, induktif, dan juga campuran. Astagfirullah. Paragraf deduktif, induktif, dan juga campuran, teman-teman. Nah, sebelumnya tuh kalian udah pernah dengar nggak sih tentang paragraf deduktif, induktif, dan juga campuran? Atau malah justru kalian tuh lupa sama istilah ini? Udah kak, belum kak? Belum, oke, belum. Sebenarnya tuh paragraf deduktif, induktif, sama campuran itu pernah dijelasin waktu sekolah, jujur. Tapi jujur juga aku pun lupa teman-teman waktu belajar Kelas ini pun kapan ya? eh kayaknya kelas 12 ada deh. Di aku ya. Kan kurikulumnya kita kan beda-beda ya. SMP nggak sih? SMP pernah, SMA juga pernah Iya, dibahas. kayaknya dia emang diulang-ulang gitu deh, selalu ada. Mm-mm. Oke, jadi Nggak ada ada katanya. nggak ada. Ya berarti emang mungkin di skip ya sama gurunya. Coba bilang ke Babeh, pasti di roasting sama Babeh. Jadi yang Gurunya kayaknya pertama, lagi rapat deh. iya, yang pertama kita bahas paragraf deduktif, induktif, sama campuran. Untuk intipan materinya silakan Salma. Nah, ini kita ada 6 intipan materi. Yang pertama, apa sih literasi dalam bahasa Indonesia itu? Yang kedua, kita akan ngebahas pengertian paragraf. Ketiga, itu ada
pengertian gagasan pokok, maaf ini typo, kok gaga Udah terus ngantuk yang nih soalnya. keempat, ada ciri-ciri gagasan pokok, yang kelima jenis-jenis paragraf, dan terakhir kita bakal ngebahas soal. Ya, jadi lumayan panjang. Jadi kalian tenang aja, santai, terus siapin makanan kalian, jajanan kalian, atau mungkin kopi. Nih, kopi untuk sampai menemani sampai akhir ya, teman-teman. Betul. Oke, jadi yang pertama itu ada teks yang bakalan kita hadapi. Nah, di sini kan aku sama Salma itu menyebutkan ada 7 teks ya, ada 7 jenis-jenis ada jenis 7 teks gitu, ada 7 jenis teks lah. Nah, tapi guys, teman-teman kalian harus tahu bahwasanya dalam UTBK itu, dalam pengalamanku yang UTBK kemarin, anjay pengalaman, itu tuh nggak semuanya bener-bener masuk ke soal dalam literasi bahasa Indonesia. Jujur mostly di UTBK itu kebanyakan malah teks yang non fiksi. Jadi yang menyajikan data, yang menyajikan fakta, yang menyajikan pengamatan, hasil pengamatan seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada teks yang fiksi juga. Salah satunya, seingat aku, waktu itu tuh ada teks tentang mencari pesan moral dari sebuah teks seorang ibu yang berjuang untuk membeli kue ulang tahun atau apa gitu. Tapi dianya nggak mampu. Seingat aku ya, waktu TBK tahun ini gitu. Nah, di sini tuh ada teks-teks yang udah aku bold, yaitu teks narasi, eksposisi, argumentasi, dan juga eksplanasi. Karena dalam teks-teks yang aku bold ini, itu jujur sering banget muncul di tryout juga iya, di UTBK pun iya gitu. Jadi yang pertama itu ada teks narasi. Nah, teks narasi sendiri itu sebenarnya nggak selalu fiksi ya, kan kebanyakan tuh kita kalau ngasih contoh kayak dongeng, terus kayak ya alur-alur cerita begitu. Ternyata dalam teks narasi juga ada teks yang non fiksi atau teks yang beneran menyajikan fakta. Contoh dalam teks narasi yang non fiksi itu adalah autobiografi, terus kayak catatan kelahiran atau cerita tentang, misal contohnya itu kayak biografi dari Muhammad Hatta. Berarti Muhammad Hatta dari awal dia lahir sampai dia jadi tokoh besar. Seperti itu contohnya kalau di teks narasi yang bagian non fiksi. Terus yang selanjutnya, yang teks yang aku buat selanjutnya yaitu adalah teks eksposisi, di mana teks eksposisi ini itu menyampaikan informasi secara jelas. Jadi ketika kita udah diberikan teks, harapannya adalah kita tuh mampu mendapatkan pengetahuan dari informasi itu gitu, mendapatkan ya knowledge gitu, knowledge baru. Terus yang selanjutnya ada teks argumentasi. Seperti judulnya, argumen gitu. Kalau misalnya argumen berarti kan pendapat ya, teman-teman. Berarti kalau misalnya teks argumen ini tuh berarti yang menyatakan pendapat, di mana tujuannya penulis itu diharapkan mampu meyakinkan pembaca dan pembaca itu kayak yakin nih sama argumen yang diberikan penulis. Nah, gimana cara pembaca itu yakin sama tulisannya itu, bahwa tulisannya itu benar, adalah dengan cara penulis ini menyajikan data yang sesuai dengan fakta dan juga data itu logis gitu. Kalau misalnya datanya nggak logis ya otomatis pembaca akan meragukan data ini apakah benar, seperti itu. Ini kenapa ya kok ada suara-suara? Jujur nggak bisa baca komen guys, aman gak sih? Sal? Aman aman aman, tadi Kak Egy cuman bilang semangat. Oh, oke oke. Makasih Kak Egi. Terus yang selanjutnya aku izin lanjut ya guys. Jujur gak bisa baca komen, jadi Sal kalau misalnya ada komen apa gitu, tolong ngomongin ya Sal. Mana Sal? Salma? Oke, Waduh. aman aman. Oke, yang selanjutnya yaitu ada teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu apa sih bedanya sama teks-teks yang sebelumnya? Kalau eksplanasi, kita tuh bisa ngafalinnya itu kayak explain gitu. Explain dalam bahasa Inggris kan artinya menjelaskan gitu. Nah, teks eksplanasi itu berarti ya menjelaskan peristiwa dari sebab akibat, pembentukannya bisa dari sebab akibat ataupun tahapan serta proses dalam suatu kejadian. Contohnya, kalau misalnya di
studi kasus di kasus yang sekarang tuh lagi ngetren banget, yang lagi kasihan banget, yang lagi booming sekarang kan bencana yang ada di Sumatera. Nah, itu bisa kita bikin ke teks eksplanasi kayak apa sih penyebab dari banjir di Sumatera? Apakah manusia ataukah cuman karena kerusakan alam? Begitu. Jadi ada bisa dijelasin dalam teks eksplanasi. Gitu teman-teman. Jadi ada yang mau ditanyain nggak teman-teman dari materi yang barusan aku paparkan? Alamak, Ada pertanyaan nggak dari kalian? Kalau ada boleh komen, nanti aku bacain. Aman, aman. aman, aman. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu pengertian paragraf. Silakan Sal. Oke, jadi di sini ada pengertian paragraf. Nah, apa sih paragraf? Paragraf itu seperangkat kalimat yang saling berhubungan, yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Nah, di bawah nih ada tulisan juga PA yang titik itu pengertian paragraf yang ada di KBBI. Sebentar deh, jujur di aku agak buram. Buka di Oh, sini sebentar. Aku buka di gimana nih? halaman ya. Tunggu. Oh, oke oke Sal. Berarti kalau buram berarti teman-teman pun juga buram nggak sih? Enggak, karena kekecilan deh tulisannya. Oh, oke oke Atau oke. enggak inian aku, jaringan aku agak nge-lag. Oh, oke oke. Jujur, nggak bisa baca komen. Ya Allah, Nah, bentar. yang di bawah aku lanjut ya. Nah, yang di bawah Oke. itu ada pengertian paragraf yang ada di KBBI. Nah, apa sih paragraf menurut KBBI? Nah, menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru alinea. Jadi, kalau misalkan paragraf, kalau misalkan kita mau buat paragraf itu harus dibuat garis baru, gak bisa dilanjutin kalimatnya. Jadi harus kalau di laptop tuh harus di enter buat ngebuat garis baru. Jadi di dalam paragraf itu pasti ada satu ide pokok. Satu ide pokok itu buat menjadi inti kalimat. Dan kalimat-kalimat lainnya itu sebagai penjelas. Jadi si penjelas ini dia menjelaskan si ide pokok yang di awal. Nanti kita akan ngebahas jenis-jenis paragraf itu ada apa aja. Untuk pengertian paragraf, kalian ada yang mau ditanyain nggak? Oh ya, ini kan ada, kalau kalian mau cari pengertian di KBBI, itu boleh banget kalian buka panduan yang ada di Sabtu Bersama Bahasa Indonesia. Itu Kak Wahek udah nyantumin linknya, panduan untuk menggunakan KBBI. Itu bisa kalian baca. Aman gak guys? Aman, Li. Aman, Li, Kak Sal. Ketik satu kalau mau lanjut. Kalau nggak lanjut ketik nol. Satu-satu, lanjut men. Oke. Oke, guys. Jadi, istilah dalam gagasan utama ini tuh ada garing 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 astagfirullah, bentar bentar, lupa lupa, astagfirullah. Sorry sorry, lupa kalau touchscreen. Kan ini ya, ada gagasan utama, kalimat utama, ide pokok, gagasan pokok, inti dari paragraf. Nah, kalian kan kayak sering gitu, misalnya kalian lagi latihan soal atau lagi tryout gitu, tiba-tiba muncullah soal anomali dengan menggunakan bahasa inti dari paragraf atau ide pokok atau kalimat utama gitu, yang mana kalian nggak ngerti nih maksud dari pertanyaan itu tuh apa gitu. Nah, sebenarnya dari artian dari gagasan utama, kalimat utama, ide pokok, gagasan pokok, atau inti dari paragraf, atau juga mungkin ada sebutan-sebutan lain yang belum aku tulis di sini, itu sebenarnya artinya sama, yaitu adalah inti dari suatu paragraf. Di mana inti ini itu mampu mewakili suatu paragraf yang udah disediakan. Gitu guys. Sementara gagasan pokok itu mempunyai ciri-ciri. Ada 3 ciri-ciri yang teman-teman itu bisa jadiin panduan atau kayak menganalisis apakah benar ini tuh sebuah gagasan pokok. Yang pertama yaitu adalah bisa berdiri dengan makna yang jelas. Yang kedua yaitu harus mewakili satu paragraf. Yang ketiga yaitu adalah dijabarkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, mungkin kalau misalnya kita secara
secara langsung gitu, dan ngomongin ciri-ciri gagasan pokok tanpa ada contohnya, mungkin tuh akan menjadi ilmu yang sia-sia. Jadi karena cuman hafalan aja agak susah diterapinya. Jadi untuk itu kita terapin langsung ke teks ini. Teks yang benar-benar mungil dan menggemaskan ini ya guys, karena cuman ada berapa nih? 3 kalimat. Oke, tadi kan ciri-ciri yang pertama yaitu adalah bisa berdiri dengan makna yang jelas atau berdiri sendiri. Nah, maksud dari bisa berdiri dengan makna yang jelas atau berdiri sendiri itu gini guys. Aku kasih contoh, di mana di kalimat kedua itu ada kalimat yang bilang ada lebih dari 18.000 pulau di Indonesia yang diantaranya sekitar 6.000 pulau berpenghuni. Nah, apakah kalau misalnya nih ada kalimat seperti ini gitu, apakah itu kita tuh bisa ngerti gitu kalimat yang selanjutnya itu seperti apa, ataukah kalimat ini tuh bisa bermakna sendirian nggak teman-teman? Kalau misalnya ada kalimat seperti ini. Tentu aja nggak bisa ya guys, karena konteksnya tuh apa gitu, tiba-tiba bahas ada lebih dari 18.000 pulau di Indonesia yang diantaranya sekitar 6.000 bla 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 gitu, karena nggak ada konteks sebelumnya gitu, sehingga makna dalam kalimat ini tuh nggak terbentuk secara full gitu. Terus kita coba lagi di kalimat yang ketiga. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah terluas di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Nah, ini malah makin susah buat ngertiin sebagai kalimat yang mampu berdiri sendiri gitu. Kenapa? Karena sebagai negara kepulauan dengan wilayah terluas di Indonesia itu adalah merujuk ke kalimat pertama, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Jadi secara nggak langsung artinya kan sinonim gitu, artinya sama, maknanya sama. Dan itu tuh berarti merujuk ke kalimat sebelumnya. Ketika kita menyertakan kalimat ini sebagai gagasan utama, itu nggak bisa berdiri sendiri maknanya karena masih bergantung dengan kalimat yang sebelumnya. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan kalimat pertama, kita nobatkan nih kalimat pertama sebagai apa? Gagasan utama, ya tentunya di Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, itu mampu berdiri sendiri karena memang dia memang secara maknanya gamblang kalau Indonesia itu negara kepulauan. Nah, seperti itu guys. Lalu yang selanjutnya harus mewakili satu paragraf. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwasanya gagasan utama di sini itu adalah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Indonesia, otomatis kalimat pertama ini itu mewakili satu paragraf. Nah, kita make sure lagi nih, di kalimat kedua itu kan membahas tentang pulau-pulau di Indonesia, jumlahnya berapa. Nah, itu uh, apa kayak hubungannya itu benar gitu ya. Kalau yang kalimat sebelumnya kan membahas tentang kepulauan terbesar. Nah, sementara kalimat setelahnya itu membahas jumlah pulaunya gitu. Jadi masih selinier pembahasannya. Lalu di kalimat ketiga itu bilang kalau Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Nah, kenapa kok Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia? Hal ini dikarenakan Indonesia itu mempunyai wilayah yang luas gitu kan, sesuai dengan kalimat pertamanya. Sehingga kalimat pertama ini itu mampu mewakili paragraf yang ada. Terus yang ketiga yaitu adalah dijabarkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Secara nggak langsung guys, di penjelasanku yang sebelumnya, itu tuh berarti Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia di kalimat pertama, itu berarti sudah dijelaskan di kalimat kedua dan juga kalimat ketiga gitu. Jadi saling berhubungan satu sama lain. Karena dalam paragraf sendiri itu kan harus padu ya, maknanya nggak boleh jembleng-jembleng. Jadi ibarat abis Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar, tiba-tiba Indonesia ada artis namanya Raffi Ahmad, kan nggak nyambung guys. Jadi harus kalimat penjelasnya pun harus menjelaskan kalimat utama, begitu. Ada yang mau ditanyain guys dari ciri-ciri gagasan pokok ini? Karena emang kalau menurut aku dalam mencari gagasan pokok, 3 aspek ini tuh sangat penting gitu. Karena dengan 3 ini aja kita bisa menentukan gagasan pokoknya itu seperti apa, dengan tinggal dilatih aja. Aman gak Sal? Kecepatan gak sih? Apa gimana? Soalnya ngerasa nge-rap, jujur. Sal? Ih, sumpah gue bisa. Ya ampun, aku lupa nge-unmute. Gimana Sal? Sejauh ini jelas, katanya aman banget, aman. Kalau misalkan kita kecepatan, kalian bilang aja ya. Ya, Aman, terus Kak. aman. Ada suara bocor gak Sal? Kayak suara gitar gitu. Enggak kok, aman. Oke. Aman, aman. Lanjut Oke, nggak?
Lanjut ya guys, ketik apa ya? Ketik Kak Wohek cantik untuk lanjut. Karena Eh, mamah Kak kita udah join belum sih? kayaknya dia nggak join nggak sih? Dia masih sakit, ya Iya, nggak? takutnya lagi sibuk. Ya, Kak Wahek cantik, Kak Wahek cantik. anjay. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Silakan Sal. Ini aku akan ngebahas jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Ini udah ke-spill nih, satu, itu deduktif. Ada yang tahu lagi nggak? Apa lagi? Coba komen kalau kalian tahu. Inisialnya ada di cover tadi. Ya, ketik kalau kalian tahu jenis-jenis yang lain. Induktif, betul. Umum khusus. Apa ya? Apalagi nih, ini satu lagi apa nih? Udah ada deduktif, udah ada induktif, Wilham, Indri, campuran, betul. Oke, langsung aja ya. Jadi yang pertama itu ada kalimat deduktif. Nah, kalimat deduktif apa sih? Kalimat paragraf deduktif apa sih? Paragraf paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terdapat pada awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang untuk mendukung gagasan utama. Jadi, misalkan ada satu paragraf. Nah, oh ya, by the way, satu paragraf itu idealnya aku pernah baca dari Ivan Lanin itu terdiri dari 3 sampai 5 kalimat. Itu idealnya. Boleh nggak sih lebih dari 5 atau kurang dari 3? Sebenarnya kalau kurang dari 3 kurang ya. Tapi kalau untuk lebih dari 5 itu boleh banget. Itu hanya idealnya aja. Idealnya itu 3 sampai 5 kalimat dalam satu paragraf. Mungkin kalau misalkan untuk di sumber-sumber lain itu beda-beda. Tapi ini aku ke Ivan Lanin itu dia bilangnya 3 sampai 5 kalimat itu untuk ideal paragraf. Nah, jadi dalam paragraf induktif, contohnya ada satu paragraf. Nah, di awal paragraf itu terdapat kalimat dia tuh sebagai inti dari paragrafnya. Jadi yang tadi udah dijelasin Rere sebagai ciri-cirinya. Nah, apa namanya, kalimat yang awal dia itu inti dari segalanya. Jadi dia bisa berdiri sendiri nih si kalimat awal, sementara kalimat selanjutnya itu sebagai penjelas kalimat yang awal. Maka dari itu dia disebut paragraf deduktif karena inti kalimatnya ada di awal. Nah, ini ada contoh sebelah kanan. Kalian boleh banget baca dulu teksnya. Coba komen kira-kira inti paragrafnya ada di mana, ide pokoknya ada di mana. Ronaldo pemain terbaik, kalimat satu. Siu, kalimat pertama. Betul-betul. Nah, mungkin kita baca dulu teksnya ya. Nah, Cristiano Ronaldo merupakan salah satu pesepak bola terbaik di abad 21. Sepanjang karirnya, Cristiano Ronaldo mampu meraih prestasi-prestasi tertinggi di dunia sepak bola. Selama lebih dari 2 dekade, Ronaldo telah membela 4 tim yang berbeda, yaitu Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, dan Juventus. Dari keempat tim ini, pemain berusia 37 tahun itu mampu memberikan gelar ke semua tim yang ia bela. Total sudah ada 34 trofi yang didapat oleh Ronaldo bersama 4 tim tersebut. Nah, tadi pada jawab kalimat pertama. Oke, bener banget. Jadi ide pokoknya tuh ada di kalimat pertama. Kenapa ada di kalimat pertama? Coba kita perhatiin. Kalimat pertama itu Cristiano Ronaldo merupakan salah satu pesepak bola terbaik di abad 21. Nah, sesuai dengan ciri-ciri sebelumnya, dia bisa banget berdiri sendiri kan, walaupun gak diikutin kalimat-kalimat lainnya. Nah, kalau kita baca kalimat-kalimat lainnya, itu dia mewakili kan, mewakili satu paragraf. Ya nggak sih? Mewakili nggak? Saya setuju, Kakak Salma.
Nah, maka dari itu, jadi ide pokoknya itu ada di kalimat satu. Cristiano Ronaldo merupakan salah satu pesepak bola terbaik di abad 21. Nah, untuk kalimat selanjutnya ini kan ada sepanjang karirnya Cristiano Ronaldo mampu meraih prestasi-prestasi. Mungkin bisa di-highlight ya yang meraih prestasi-prestasi ini. Nah, itu termasuk ke pesepak bola terbaik kan? Kalau misalkan dia meraih prestasi mewakili, iya dia mewakili banget dari si pesepak bola terbaik ini. Nah, lanjut di kalimat selanjutnya, itu ada, selama lebih dari 2 dekade, Ronaldo telah membela 4 tim yang berbeda, yaitu ada Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, dan Juventus. Nah, dengan dia membela keempat tim, berarti dia menjadi kayak pembela dari semuanya dong. Dia jadi kayak benteng lah ibaratnya. Maka dari itu dia bisa disebut dengan apa namanya? Pesepak bola terbaik. Dia mewakili, menjelaskan juga dari paragraf dari kalimat yang sebelumnya. Nah, terus di kalimat selanjutnya itu ada dari keempat tim itu, pemain berusia 37 tahun mampu memberikan gelar ke semua tim yang ia bela. Dengan dia mampu memberikan gelar, berarti dia termasuk ke pesepak bola terbaik. Jadi dia menjelaskan lagi nih di kalimat selanjutnya. Nah, untuk kalimat terakhir itu ada total sudah ada 34 trofi. Dengan dia punya 34 trofi berarti dia punya penghargaan kan? Nah, itu bisa disebut dengan pesepak bola terbaik nggak? Coba komen. Terbaik banget tuh. Bener dong. Makanya di sini itu disebut paragraf deduktif karena kalimat inti atau ide pokoknya itu ada di awal. Nah, kalimat 2, 3, 4-nya itu dia menjelaskan lagi, lebih merincikan kenapa sih si Ronaldo ini termasuk ke pesepak bola terbaik gitu. Aman nggak untuk yang deduktif? Komen, ketik, ketik Sabtu semangat kalau misalkan aman. Sabtu pagi, semangat baru. Ada yang dengernya satu, maksudnya Sabtu. Satu semangat. Jujur kayaknya masih banyak yang tidur nggak sih Sabtu, Jumat tuh pada banyak yang begadang. Jujur, iya. Karena Sabtunya kayak hari libur, terus makannya banyak yang siang. Oke, lanjut Carmen. Nah, ini yang tadi udah kalian sebutin, selain yang pertama itu ada deduktif, yang kedua ini ada induktif. Nah, induktif. Coba kita lihat di sisi sebelah kiri. Nah, apa sih paragraf induktif itu? Nah, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir paragraf. Nah, paragraf ini dibuat dengan memaparkan beberapa kalimat penjelas terlebih dahulu. Setelah itu diberi sebuah kesimpulan yang merupakan ide pokok. Nah, jadi ada satu paragraf. Jadi di awal-awal kalimatnya itu dia sebagai penjelas nih. Nah, si awal-awal kalimat ini dia nggak bisa berdiri sendiri karena dia hanya kalimat penjelas. Nah, di bagian akhir paragraf itu terdapat kesimpulan yang merupakan ide pokoknya. Nah, yang di akhir ini dia bisa berdiri sendiri karena dia disebut ide pokok. Dia yang mempunyai intinya dengan penjelasan-penjelasan yang sebelumnya. Nah, contohnya ini ada teks yang di sebelah kanan. Kalian ada yang bisa tebak nggak di mana inti paragrafnya atau ide pokoknya? Kafe yang diberi nama Miao. Ada lagi nggak? Kalimat terakhir. Nah, oke langsung aja. Jadi di sini ada teks kalimat terakhir. Iya, coba kita bahas ya. Nah, ini ada teks. Tadinya saya tidak berpikir untuk membuat ruang pesta. Kemudian, banyak pelanggan saya yang sering diminta dicarikan tempat bagus untuk pesta ulang tahun anaknya. Semula saya selalu memakai tempat seperti hotel dan restoran. Kemudian terpikir, mengapa tidak membuat sendiri saja? Hal itulah yang mendorong saya untuk membuka kafe yang kemudian diberi nama Miao Cafe and Restaurant. Nah, tadi bener banget yang
yang kalian jawab, kalimat terakhir dan kafe yang diberi nama Miao Restoran. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat nih, di kalimat satu, tadinya saya tidak berpikir untuk membuat ruangan pesta. Dia kayak kalimat penjelas, dia tuh nggak bisa berdiri sendiri kan. Maksudnya tuh membuat ruang pesta tuh untuk apa gitu. Nah, terus kemudian banyak pelanggan saya yang sering diminta carikan tempat bagus untuk pesta ulang tahun anaknya. Itu sebagai penjelas, kita juga nggak tahu idenya tuh sebenarnya di mana. Nah, selanjutnya, semula saya selalu memakai tempat seperti hotel dan restoran. Semula apa? Kita juga bingung kan? Nah, kemudian dia terpikir kenapa nggak buat sendiri aja. Kalau seandainya itu dijadikan satu kalimat tanpa diikuti kalimat-kalimat lainnya, kita juga bingung kan? Dia mau buat apa? Nah, terus yang kalimat terakhir ini ada, hal itulah yang mendorong saya untuk membuka kafe yang kemudian diberi nama Miao Cafe and Restaurant. Jadi, si kesimpulannya itu kelihatan banget ada di terakhir. Kenapa di terakhir? Karena dia ngomong, dia kemudian, hal itulah yang mendorong saya untuk membuka kafe yang kemudian diberi nama Miao Cafe. Nah, si kalimat-kalimat sebelumnya, dia menjelaskan kenapa sih dia bikin Miao Cafe, karena banyak pelanggan-pelanggan yang nge-request untuk minta cariin tempat bagus, gitu. Makanya di sini letak gagasan utamanya itu ada di akhir karena dia sebagai inti dari semua kalimat gitu, dari semua paragraf. Aman gak guys? Komen kalau aman. Aman Sli, amanli, amanli. Amanli, amanli. Oke, mungkin boleh lanjut. Nah, selanjutnya deduktif, induktif. Tadi kalian udah nyebutin kan ada tiga, ada deduktif, ada induktif, dan deduktif, induktif. Nah, kalau deduktif, induktif ini itu biasa disebut dengan paragraf campuran. Jadi di dalam paragraf itu terdapat dua ide pokok. Nah, langsung aja kita bahas. Paragraf deduktif induktif itu apa sih? Nah, paragraf deduktif induktif atau yang biasa disebut dengan campuran adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Nah, jadi di sini deduktif induktif ini bukan berarti dia memiliki dua inti paragraf yang berbeda. Jadi dia hanya sebagai pengulangan aja yang di akhir. Jadi di paragraf awal itu dia udah ngejelasin inti ide pokoknya. Nah, untuk yang di paragraf akhir dia menegaskan kembali, bukan artinya dia memiliki dua ide pokok yang berbeda. Dia bagian akhir tuh hanya menjelaskan gitu. Paham nggak kalau untuk deduktif induktif? Jadi bukan berarti dia tuh punya dua ide pokok. Jadi bagian akhir di akhir itu dia pengulangan yang awal gitu. Paham? Paham. Oke, coba kita lihat teks yang sebelah kanan. Kalian ada yang bisa tebak nggak? Intinya tuh ada di mana? Ide pokoknya ada yang di mana? Makhluk hidup butuh air, oleh karena itu manusia tidak bisa tanpa soalnya di awal tidak bisa. Oke, Adrian. Ada yang bisa tebak lagi nggak ada di mana? Jadi kan kayak banyak yang ngira deduktif induktif itu sebenarnya tuh ada dua ide pokok atau gimana. Sebenarnya intinya itu satu, tapi yang di akhir itu hanya menjelaskan kembali, makanya disebut dengan campuran. Semua makhluk hidup butuh air, nggak bisa bertahan kalau nggak ada air. Oke, NO. Sorry, sorry. Oke, oke, aman. Nah, langsung aja kita coba ke contoh paragrafnya. Ini ada semua makhluk hidup membutuhkan air. Sebagian besar tubuh makhluk hidup tersusun oleh air, sehingga makhluk hidup perlu minum air untuk bertahan hidup. Selain untuk minum, air juga dibutuhkan manusia untuk industri dan pertanian.
Tumbuhan membutuhkan air untuk bisa tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Semua makhluk hidup membutuhkan air, nggak bisa bertahan kalau nggak ada air. Bener banget yang kalian udah jawab, itu bener semua. Jadi di sini ide pokoknya itu ada di awal dan akhir. Nah, kalian ngeliat kan di sini, itu ada semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Nah, ini dia penjelasan dari si kalimat awal kan, yang semua makhluk hidup membutuhkan air. Sebenarnya itu artinya sama aja, cuman diperjelas lagi di akhir paragraf. Nah, untuk yang kalimat kedua itu ada sebagian besar tubuh makhluk hidup tersusun oleh air, sehingga makhluk hidup perlu air untuk membutuhkan untuk bertahan hidup. Nah, dengan dia bertahan hidup, nah manusia itu membutuhkan air. Nah, di sini semua makhluk hidup itu nggak cuma manusia. Di kalimat selanjutnya ada tumbuhan kan. Makhluk hidup tuh ada manusia, tumbuhan, hewan. Makanya di paragraf ini nggak di-mention cuman manusia doang, ada yang lain. Nah, di kalimat selanjutnya itu ada selain untuk minum, air juga dibutuhkan manusia untuk industri dan pertanian. Jadi nggak cuman buat minum untuk bertahan hidup, tapi manusia ini menggunakan air untuk industri dan pertanian. Nah, selanjutnya di kalimat selanjutnya itu ada tumbuhan membutuhkan air untuk bisa tumbuh dan berkembang. Selain manusia, tumbuhan tuh juga makhluk hidup kan, maka kita bisa bilang dia tuh menjelaskan kalimat yang awal yaitu semua makhluk hidup membutuhkan air. Nah, si tumbuhan tuh juga membutuhkan air selain manusia karena dia sama-sama makhluk hidup. Nah, terus di sini ada kalimat terakhir, semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Nah, dia menjelaskan lagi kan si kalimat awal dari semua makhluk hidup membutuhkan air, dia ngulangin lagi nih di kalimat akhir. Maka dari itu, ini termasuk ke paragraf deduktif-induktif atau campuran karena dia terdapat dua ide pokok di awal dan di akhir. Nah, bukan berarti dua ide pokok ini mempunyai arti yang beda. Dia sama-sama intinya tuh sama, cuman yang di akhir itu dia mempertegas kembali. Oke, aman nggak untuk jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya di campuran? Ketik kalau aman. Aman, Sli. Aman nggak? Aman. Ketik satu dia untuk lanjut. Ini device-nya ditinggal, orangnya lagi nyuci baju. Karena Sabtu nggak sih? Banyak yang bersih-bersih juga. Iya, aku juga belum cuci baju. Habis ini mau cuci baju habis DWU. Jujur aku habis ini mau ngerjain tugas observasi. Semangat, semigap. Siapa nih? Di sini ada yang semigap juga nggak, Sal? Coba tanyain tuh, Sal. Yang Coba ada semigap. yang semigap, tapi aku pernah baca ada ini Wilham. Ini dia semigap juga. Semigap di mana, Filham? Aku, Carmelia juga semigap. Halo, kita sama-sama semigap. Sambil kerja sama kayak Carmen nih. Dia juga Wow, semigap. semigap sambil kerja, sambil Maksudnya dia Andrian apa nih? Maksudnya semigap sambil kerja atau gap year sambil kerja atau kelas 12 sambil kerja? Wilham di UMSU. kerja. Semigap di teknik keren banget, banyak banget laprak gak sih? Karena Wow, jujur temen aku wow, ada yang di teknik UGM dia kerjaannya tuh ngelaprak mulu. Semigap di teknik juga, Vea. Ih, keren banget. Sibuk banget keren. gak sih anak teknik? Jujur Kalian kayak bagi siap waktunya, guys. Agak teknik tricky. bagi waktunya gimana? Hai Kak Jujur, Neva, ada Kak Neva. Terima kasih Kak. Ih, Kak makanya aku Neva, aku ngeliat teman-temanku yang di teknik itu kayak mereka tuh sibuk banget. Selain dia ngelaprak, itu dia ada yang wajib supporteran gitu loh. Jadi mereka harus ikut supporteran.
Ada nggak sih kalian juga gitu nggak? Kalau di teknik ada yang wajib ikut supporteran. Jadi kayak dia juga sering pulang malam. Iya, ya kan? Makanya kayak keren banget kalian semigap di teknik. Tricky Semilik banget. ETH. Jujur ini baru ada waktu buat belajar UTBK lagi habis UAS. Oh, kamu udah UAS. Cepet banget. Aku belum UAS. Yang sambil kerja ada nggak? Kalau sambil kerja itu Rere sih. Rere dia dia gap year sambil kerja. Sibuk banget nggak Re kalau Lumayan. sambil kerja? Ih, ini Jujur, sambil kerja. jujur itu gak sih rasanya mungkin orang-orang di sini yang teman-teman di sini yang pada kerja juga relate deh kayaknya kayak sebenarnya bagi waktu tuh bukan hal halangan sih, lebih ke arah kayak mau nggak mau harus bagi waktu. Jadi kayak mau Ya, tidurnya cuman 2 jam per hari atau tidurnya nggak ada bahkan karena ngejar eh, alter kan juga banyak juga tugasnya, terus live class-nya juga habitnya. Jadi mau aku nggak mau kayak ngerjain orang. iya, jadi kayak mau gak mau, kadang-kadang pun kerjaan tugas dari alter kayak ngehabit atau apa gitu, dicicil di ke tempat kerjaan waktu sepi. Jadi kayak jujur menantang sih, kayak agak menantang menantang gimana gitu. Apalagi kalau misalnya kalian join SWC malam-malam, mungkin kalian pernah melihat aku ketiduran gitu. Maaf banget, jujur. Oke, lanjut aja nggak sih? Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini ada soal. Coba Kak bisa. Nah, kalau misalkan ada soal kayak gini, kalian kalau misalkan yang baru pertama kali UTBK, aku saranin kalian jangan baca teksnya dulu. Harus baca pertanyaannya dulu. Karena kalau kalian udah baca teksnya panjang-panjang duluan, tapi ternyata yang ditanya cuman apa kan kayak sia-sia kan, kayak membuang waktu banyak banget. Maka dari itu aku saranin dan wajib banget sih kalian buat baca pertanyaannya dulu dibanding teksnya dulu. Karena soal-soal di literasi bahasa Indonesia itu soal apa namanya teksnya itu panjang-panjang banget. Maka dari itu untuk wajib banget buat baca si pertanyaannya dulu. Nah, ini untuk ada soal yang pertama, itu pertanyaannya, berdasarkan teks tersebut, hal yang dibahas pada paragraf satu adalah, nah kan ada yang tahu nggak paragraf satu tuh yang mana? Paragraf satu ada yang mana? Tadi tadi kan kita udah ngejelasin tuh, paragraf tuh apa, ciri-cirinya gimana. Yang atas, Kak. Oke, paling atas. Oke, bener banget karena pengertian paragraf tadi itu terdapat di garis baru. Nah, ini yang paling atas itu dia paragraf yang pertama. Mungkin bisa kalian baca dulu nih, ada kalimat 1 sampai 4. Nah, apakah paragraf ini ideal atau enggak? Tadi udah aku jelasin. Menurut Ivan Lanen, 3 sampai 5 kalimat itu dia paragrafnya ideal. Nah, di sini ada teks Mesoscale convective complex merupakan bagian dari mesoscale convective system, yaitu sistem awan konvektif skala menengah yang dapat diamati melalui citra satelit and chance infrared. MCC dikenal sebagai jenis MCS terbesar dengan karakteristik awan berbentuk klaster yang bertahan lebih dari 6 jam. Suhu puncak awannya mencapai kurang dari sama dengan minus 30 derajat Celcius, mencerminkan area status dengan luas lebih dari sama dengan 100.000 km persegi. Sementara itu, inti awan konvektif memiliki suhu kurang dari minus 52 derajat Celcius dengan luas lebih dari sama dengan 50.000 km persegi. Nah, pertanyaannya tadi itu apa sih yang dibahas pada paragraf satu? Nah, untuk pertanyaan ini itu sama aja kita mencari ide pokok, gagasan utama, apa sih sebenarnya inti dari paragraf satu? Apa yang dibahas dari sini? Kalian ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira jawabannya yang mana? Yang di kalimat satu kah? Atau kalimat kedua kah? Atau kalimat ketiga, keempat? Kalimat satu.
Iya, bener banget. Jawabannya kalimat satu. Kenapa sih kalimat satu? Nah, di sini dia ngejelaskan si MCC itu merupakan bagian dari MCS, yaitu sistem awan konvektif skala menengah yang dapat diamati oleh citra satelit. Nah, di kalimat kedua itu dia ngejelasin si MCC. Jadi kalimat satu itu kan dia ngejelasin MCC merupakan bla 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 bla. Nah, dia ngejelasin lagi di kalimat kedua, itu MCC dikenal sebagai MCS terbesar dengan karakteristik awan bla 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 bla. Nah, di paragraf ketiga kita lihat lagi suhu puncak awannya. Nah, dia sebagai penjelas lagi kan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Maka dari itu bisa banget nih kalimat satu itu sebagai inti dari paragrafnya atau gagasan utamanya. Nah, kita lihat juga nih di kalimat 4. Sementara itu, inti awan konvektif memiliki suhu sekian sampai sekian. Nah, itu menjelaskan lagi kan si MCS. Si MCC ini dia bagian dari MCS. Makanya jawaban kalian bener banget nih. Kenapa dia dibahas di paragraf satu. Nah, tadi kan 3 sampai 5 itu dia ideal paragrafnya. Coba kita lihat paragraf kedua. Itu dia ada berapa kalimat? Maka dari itu kita bilang, boleh nggak sih lebih dari 5 kalimat dalam satu paragraf? Itu boleh, tapi idealnya itu 3 sampai 5 kalimat. Aman nggak guys di soal ini? Ada Kak Wohek, halo Kak Wohek. Tadi kita pada nanyain SBB Kak. Aman, ketik Kak Wohek cantik lagi untuk lanjut ke slide selanjutnya. Kak Wohek cantik. Orang sibuk. Ya, kalian Kak Reva sama Kak Wahek kayak sibuk banget. Kak Wahek cantik, Kak Wahek cantik. Gila Kak Wahek cantik. Nyogok nih. Tapi jujur sebelum Kak Wahek join tadi kita udah kayak udah nge-mention itu juga. Ketik Kak Wahek cantik untuk lanjut ke slide selanjutnya. Oke, Re, mungkin lanjut ke slide selanjutnya. Oke, oke. Nah, ini ada satu paragraf pertanyaan yang tadi aku udah bilangin, kalian jangan baca teksnya dulu, tapi kalian langsung baca ke pertanyaannya. Karena kalau kalian udah baca teks panjang-panjang, tapi kalau yang ditanya cuman singkat itu kayak membuang waktu banyak karena di UTBK lumayan singkat waktunya. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan jenis paragraf di bawah ini. Nah, dia termasuk induktif, deduktif, campuran, atau yang lain nih. Kalian bisa tebak nggak? Dia termasuk nggak sih di induktif, deduktif, atau campuran? Nah, ini ada teksnya, ada paragrafnya. Kalian bisa baca dulu. Ini mah induktif gak sih? Emang iya. Coba komen Salah, kalian. salah. Bukan induktif, salah Anjay. Salah-salah Ih, katanya. Emang iya ini induktif. Coba kalian baca teksnya dulu. Pagi itu, Rina bergegas menuju halte bus. Jam sudah menunjukkan pukul 6.45. Sementara kelas pertamanya dimulai pukul 7. Ia cemas akan terlambat lagi. Begitu bus datang, ia langsung naik dan mencari tempat duduk kosong. Napasnya sedikit lega saat melihat jalanan tidak terlalu macet hari ini. Tepat pukul 6.58, ia tiba di gerbang sekolah. Campuran gak sih? Gak apa-apa kalau salah namanya manusia, bener banget. Kita juga di sini belajar bareng-bareng. Induktif, emang iya induktif. Coba ada yang bisa tebak nggak? Ini termasuk atau enggak? Coba aku tanya dulu. Ini sebenarnya termasuk nggak sih? Sama tadi yang kita udah bahas jenis-jenis berdasarkan letak gagasannya. Aku sih induktif ya, termasuk dong. Mau lanjut dibahas atau kalian masih mau nebak-nebak? Sama persis, apanya sama persis? Nggak menjorok tuh. Oke, nanti kita menjorokin ya pagi itunya. Izin.
Alamak, alamak, takutnya. Ayo, kalian masih mau nebak-nebak atau mau langsung dibahas saja? Inti kalimatnya di akhir, sedikit lega saat melihat jalanan tidak terlalu cepat. Induktif, induktif harga mati. Oke guys, jadi sebenarnya aku pengen ngecoh kalian aja sih. Aku mau ngetes. Kenapa? Ini aku mau nanya, ini tuh termasuk ke letak gagasan atau enggak? Sebenarnya jawabannya enggak, dia enggak termasuk ke induktif, deduktif, atau campuran. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari teksnya, dia tuh ngeceritain termasuk ke paragraf narasi nggak sih? Dia cerita nih, si paragraf ini tuh fokus pada urutan kejadian. Dari dia bergegas, sudah saya duga, 11-12. Iya, makanya dia kan ngejelasin nih, Rina bergegas menuju halte sampai akhirnya dia buru-buru bergegas-gegas sampai akhirnya tuh dia datang jam 6.54. Nah, dia tuh di paragraf ini tuh fokus pada urutan kejadian atau alur waktu dari awal hingga akhir. Dia menceritakan sebuah peristiwa yang dialami si Rina. Nah, di paragraf ini tuh nggak ada kalimat yang bersifat umum atau berfungsi sebagai kesimpulan, sehingga tidak termasuk dalam kategori induktif, deduktif, atau campuran. Ayo, gimana? Nggak beres. Oke, lebih teliti lagi. Dewan 11-12 kegocek. kabohek Coba katanya. sedikit. Kan bener firasat gue. Aku nggak jawab bukan karena nggak tahu, tapi aku tahu ini soal pengecoh. Ini narasi gue tiap pagi nih. Bedanya yang gue masuk kelasnya samaan sama dosen beneran alias telat mulu. Jujur kalau dosen yang agak-agak pasti jatuhnya kalau udah beliau duluan yang datang nggak di absen sih. Beda-beda sih tergantung dosen. Karena temenku ada, dia datang barengan banget sama dosen. Tapi endingnya ditandain tadi siapa yang datangnya bareng saya. Saya anggap tidak hadir. Anjay, takut banget kalau kayak gitu mah. Nah, kalian udah paham belum sama di slide ini? Coba ada, coba aku tanya lagi, ini termasuk ke induktif, deduktif atau campuran nggak? Tidak, tidak, tidak. Narasi betul. Baru tahu yang Dewa keren. Izin, kita kita juga sama-sama belajar. Di UI nggak gitu guys, santai aja, tapi tetap nggak usah masuk UI lah. Kenapa? Tidak, Masuknya udah UGM juga nggak sih? tiga-tiganya. Kenapa, Reh? Masuknya UGM. Biar satu sama kabohek. Mana Kawahek hilang lagi? Anjay katanya. 13 soalnya Kawahek punya pacar, Salma nggak punya. Siapa pacar Astagfirullahaladzim. Kawahek? Oh, yang waktu itu di Zoom. Yang Oh, UGM nanti bilang gini iya. juga. Oke, aman gak nih guys buat slide yang soal ini? Walaupun kalian banyak yang kegocek. Siap Yang UGM nanti bilang gini juga. kan? Kak, aku pengen prodimu. Pacarnya Kak Wahek lagi wamil. Nah, oke, mungkin karena tadi ada yang jawab aman, boleh di next aja. Ya. Nah, ini akan dibahas oleh Rere. Ayo, Rere. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Nah, di soal ini pun kita ditanyakan tentang kalimat utama. Nah, kalian jangan lupa ya guys, bahwasanya kalimat utama itu sama aja kayak gagasan pokok. Jadi, kalau kita ditanyain tentang kalimat utama, berarti yang ditanyakan adalah inti dari teksnya. Nah, untuk itu akan lebih baik kita evaluasikan, kita sekarang kan lagi ngevaluasi gitu, lebih ke arah ngediskusiin bareng-bareng teks ini. Jadi, lebih baik kita menganalisis satu persatu dari kalimatnya. Kenapa kok ini tuh bukan kalimat utama? Kenapa kok ini kalimat utama? Gitu guys. Di kalimat pertama, di sini tuh bilang bahwasanya di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, para petani bekerja sejak matahari baru muncul. Nah, di kalimat pertama ini itu berarti ngomongin tentang suasana desa gitu, bahwasanya desa tersebut itu sawahnya hijau. Terus petani-petaninya itu kerjanya saat matahari
baru muncul gitu kan ya. Berarti ini ngomongin tentang suasana desa. Yang kedua yaitu adalah mereka menanam padi, merawatnya, lalu memanen ketika waktunya tiba. Nah, dapat kita tarik nih bahwasanya di kalimat ini itu lagi membahas sorry lagi bentar ngetes. Nah, lanjut. Di kalimat kedua ini tuh bilang kalau mereka menanam padi, merawatnya, lalu memanen ketika waktunya tiba. Nah, kalau misalnya di kalimat kedua ini itu berarti dia tuh bilang menceritakan tentang tahapan menanam padi. Karena kan gini, tahapan menanam padi ada menanam padi, merawat, terus memanen. Berarti kan dalam kalimat kedua itu intinya sedang melakukan tahapan menanam padi. Nah, dalam kalimat ketiga itu bilang hasil panen itu bukan hanya menjadi sumber penghidupan keluarga, tetapi juga bagian dari ketahanan pangan bangsa. Nah, kita bisa tarik nih bahwasanya dalam kalimat ketiga ini itu hasil panen yang merujuk pada padi itu bukan hanya menjadi sumber penghidupan keluarga, tapi juga ketahanan bangsa. Berarti kalau misalnya kita persingkat lagi, berarti padi itu juga bagian dari ketahanan pangan bangsa. Nah, terus di kalimat yang terakhir itu ada maka tak berlebihan bila dikatakan keberhasilan pertanian desa adalah penopang kehidupan masyarakat luas. Nah, di sini tuh bilang ya bahwasanya pertanian desa itu penopang kehidupan masyarakat luas. Tapi di sini ada satu kata yang janggal dan perlu digarisbawahi yaitu adalah kata maka ya teman-teman. Nah, terus yang ditanyakan tadi kan kalimat utama paragraf ini gitu. Nah, kita jangan lupain bahwasanya dalam menemukan gagasan pokok, ciri-cirinya tuh ada 3. Yang pertama yaitu gagasan pokok itu harus mampu berdiri sendiri, harus mampu mewakili paragraf, dan yang terakhir adalah paragraf itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, kita analisis dari opsi A, yaitu yang pertama, para petani bekerja sejak matahari baru muncul. Nah, para petani bekerja sejak matahari baru muncul, ini ada di kalimat berapa nih guys? Dari yang opsi A. Para petani bekerja sejak matahari baru muncul. Kalimat 1 katanya, Oke. NDVHSTN, mengs mengs di sini 1. Oke. 1 Nah, ada jawab 1. oke guys. 1 mat mode serius, by the way, ada jawab Ada. 1 deh. Nah, di sini nih guys, kalau para petani bekerja sejak matahari baru muncul, kalian kan mengklasifikasikannya ke dalam kalimat 1. Sementara dalam kita tadi menarik kesimpulan di kalimat 1 tuh baru ngomongin latar suasananya. Nah, kira-kira masa baru latar suasana itu sebagai inti dari paragraf? Tentu aja nggak bisa guys. Jadi dari opsi A ini itu pasti bukan kalimat utama paragraf. Yang kedua yaitu adalah hasil panen menjadi sumber penghidupan keluarga. Nah, ini tuh berarti ada di kalimat yang ketiga. Nah, di situ dinyatakan bahwasanya hasil panen itu bukan hanya menjadi sumber penghidupan keluarga, tetapi juga bagian dari ketahanan bangsa. Nah, jujur kalau misalnya kita lihat di soalnya, itu tuh bahkan nggak mewakili satu kalimat full. Itu kan bilang bahwasanya hasil panen itu nggak hanya jadi penghidupan keluarga, tapi juga ketahanan pangan bangsa. Nah, kalimatnya aja nggak full gitu. Dan dalam paragraf ini itu nggak hanya membahas tentang sumber penghidupan keluarga, ada tentang latar suasana juga ada juga tentang penopang kehidupan masyarakat luas juga ada. Sehingga kalau misalnya kita menobatkan yang opsi B ini sebagai gagasan utama, jujur itu nggak mewakili banget dari seluruh teks dari seluruh kalimat pada teks tersebut gitu. Yang selanjutnya yaitu adalah C, sawah hijau mengelilingi desa kecil. Nah, di sawah hijau mengelilingi desa kecil itu sebenarnya sama aja kayak opsi A. Di opsi A itu kan bilang kalau para petani bekerja sejak matahari baru muncul. Sementara C itu sawah hijau mengelilingi desa kecil. Nah, itu tuh sama-sama ada di kalimat 1. Sementara pada kalimat 1 kita tuh tahu kalau kalimat 1 itu cuma kayak latar suasana aja, belum menjerumus secara langsung gitu tentang intinya tentang padinya lah, tentang kegunaan panen itu tuh kaitannya seperti apa dalam kehidupan masyarakat.
Sehingga kalau misalnya kita milih opsi A dan juga opsi C sebagai gagasan utama, jujur pun sama-sama nggak mewakili dari paragraf tersebut. Nah, lalu opsi D kita skip dulu, kita ke opsi E, yaitu padi ditanam, dirawat, dan dipanen dengan penuh kerja keras. Nah, kalau misalnya kita memilih padi ditanam, dirawat, dan dipanen dengan penuh kerja keras ini, itu kan berarti masuknya ke arah kalimat yang kedua, ya. Berarti tentang tahapan merawat padi gitu. Nah, apakah dalam paragraf ini itu cuman ngomongin perawatan padi aja atau ada yang lain nih, guys? Apakah cuman ngomongin tentang tahapan menanam padi? Yang lain, ya benar. Karena juga ada tentang ketahanan pangan bangsa, terus juga ada latar suasana juga. Jadi banyak yang masih belum dijelasin nih kalau misalnya kita menggunakan tahapan menanam padi sebagai gagasan utama. Nah, terus kita kembali pada opsi D, di mana keberhasilan pertanian desa adalah penopang kehidupan masyarakat yang luas. Nah, kita jangan lupain materi yang udah dipaparkan oleh Salma, di mana ada yang namanya paragraf induktif ya, induktif, di mana kalau ada gagasan utama di akhir gitu. Gagasan utama ini itu berbentuknya adalah menyimpulkan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, maka itu kan konjungsi yang bisa menyimpulkan gitu, yang menyimpulkan kalimat-kalimat sebelumnya gitu, sehingga bisa dinilai bahwasanya kalimat setelahnya itu berupa penyimpulan dari kalimat-kalimat yang sebelumnya. Selain itu, keberhasilan pertanian desa adalah penopang kehidupan masyarakat luas. Itu pun mampu mewakili karena udah diceritain nih tentang keberhasilan pertanian desa. Berarti kan tentang tahapan pertanian itu tadi. Terus juga penopang kehidupan masyarakat luas juga dijelasin dalam kalimat sebelumnya bahwasanya padi ini itu nggak cuma jadi sumber penghidupan keluarga, tapi juga jadi ketahanan pangan bangsa. Jadi dalam kalimat yang terakhir itu kayak lebih ke menyimpulkan kalimat yang sebelumnya dan bisa dianggap sebagai gagasan utama dalam pengembangan paragraf induktif. Seperti itu, guys. Jadi penerapan dalam paragraf induktif adalah di soal ini. Apakah dapat dimengerti atau ada pertanyaan lain nih, guys? Kalau ada pertanyaan silakan nanya aja, guys. Atau kalau Men. ya, Paham, 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 Li. lama ada Amanda. Iya dong, Manda. Ih, tadi semalam kita nggak jadi kelas sama Cikgu ya. Iya, nggak ada. Cigu Sedih ngasih banget. itu kena bencana. Jaringannya Iya, nggak ada katanya. aman banget. Oke, guys, kalau semisal aman mau dilanjut atau ketik Kak Neva cantik sekarang. Ketika Kak Neva Neva, cantik, kalau misalkan mau lanjut ke slide selanjutnya. Kak Mama Neva Kak masih Neva ada nggak cantik. sih? Wait, kayaknya Kak Neva, masih ada. Masih, Sama, masih. tuh Kak Neva cantik. Aku setia mendengar. Aku setia mendengar. Oke, guys, kita lanjut ya ke soal yang terakhir. Ini soal yang keempat dan yang terakhir ya, teman-teman. Nah, di sini ditanyakan nih bahwasanya berdasarkan teks, paragraf 2 membahas, nah seperti yang dibilang Salma tadi, dalam menjawab semua soal nih guys, itu kalian lebih baik baca dulu soalnya, baca dulu pertanyaannya, baru baca teksnya. Nah, kalau misalnya kalian baca teksnya dulu semuanya, terus baru baca soalnya, nah kita tuh pasti lupa kan soalnya tuh kayak mana, pertanyaan apa, teksnya tuh seperti apa, tuh pasti lupa gitu. Jadi untuk memudahkan kita dan juga efisiensi waktu, lebih baik kita itu membaca pertanyaannya dulu dan kita tuh langsung menjorok nih, oh berarti paragraf 2. Jadi pandangan kita lebih mengerucut dan fokus kita lebih gampang. Bahwasanya yang kita cari aja tuh berarti paragraf 2, nggak perlu paragraf 1. Ya mungkin aja kalau misalnya kalimat dikit-dikit bolehlah kita baca-baca biar nggak idenya tuh nggak tanpa konteks gitu. Jadi tergantung kalimatnya, kalau misalnya kalimatnya kecil-kecil ya boleh dibaca, tapi kalau emang kalimatnya panjang dan di literasi bahasa Indonesia pun kebanyakan panjang-panjang, ya lebih baik langsung aja kita kerucutin fokus kita ke yang ditanyakan, seperti itu. Nah, sini yang ditanyakan adalah paragraf 2, di mana paragraf 2 itu dimulai di kalimat 7. Nah,
Untuk itu kita nganalisis dulu nih. Kita analisis lagi di per kalimatnya. Di kalimat 7 yaitu bilang bahwasanya salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah efektivitas sistem drainase yang dibangun pada era Gubernur Anies Baswedan. Nah, berarti dalam kalimat 7 ini itu bilang kalau efektivitas sistem drainase yang dibangun pada era Gubernur Anies Baswedan. Berarti yang dibahas itu sistem drainase-nya yang dibangun oleh gubernur, itu ya. Yang kedua, di kalimat 8, saat itu konsep yang diusung adalah naturalisasi sungai, berbeda dengan normalisasi yang berfokus pada pelebaran sungai dan pembangunan tanggul beton. Nah, di kalimat 8 itu pun sama menjelaskan di kalimat yang ketujuh, teman-teman. Nah, karena kenapa? Karena menjelaskan nih konsep dari sistem drainase-nya itu adalah naturalisasi sungai. Jadi naturalisasi sungai ini menjelaskanlah sistem drainase. Nah, lalu dijelaskan kembali bahwasanya naturalisasi sungai itu beda sama normalisasi yang fokusnya sama pelebaran gitu. Lalu di kalimat 9 itu bilang naturalisasi bertujuan mengembalikan fungsi sungai sebagai ekosistem alami dengan daerah resapan yang lebih luas. Nah, di kalimat 9 ini itu dijelaskan lebih lanjut bahwasanya naturalisasi yang ada pada sistem drainase itu tuh fungsinya apa? Nah, fungsinya itu sebagai ekosistem alami dengan daerah resapan yang lebih luas. Dari 3 kalimat ini itu tuh sama-sama menjorok atau saling menjelaskan ke kalimat yang ketujuh. Nah, lalu kita analisis lagi ke kalimat yang 10 di mana ada kata namun. Nah, namun implementasinya terhambat oleh masalah pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran, sehingga banyak titik rawan banjir belum mendapatkan solusi yang optimal. Nah, di sini tuh harus digarisbawahi ya, bahwasanya implementasi yang terhambat ini itu ada 2 yang menyebabkan, yaitu adalah masalah pembebasan lahan dan juga keterbatasan anggaran gitu. Jadi, kenapa sih kok sistem drainase ini oleh Gubernur Anies Baswedan ini tuh kenapa terhambat? Ada 2 masalah yang bikin, yaitu adalah masalah pembebasan lahan, yang kedua yaitu adalah keterbatasan anggaran, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kalimat 11, proyek drainase vertikal yang diharapkan membantu meresapkan air hujan juga belum diterapkan secara luas gitu. Nah, di kalimat yang 11 ini itu tuh muncul drainase vertikal, drainase yang lain, sistem penyerapan yang lain di mana sistem drainase vertikal ini itu diharapkan membantu meresapkan air tapi juga belum diterapkan secara luas gitu. Nah, yang kalimat yang ke-12, akibatnya saat hujan ekstrim terjadi, air tetap meluap dan memperparah banjir. Jadi akibat ketika efektivitas sistem drainase tadi itu karena nggak ada masalah pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran itu terhambat. Terus proyek drainase vertikal itu pun belum diterapin secara luas. Akhirnya akibatnya apa dari kedua masalah ini? Akibatnya adalah hujan ekstrim tetap terjadi, air tetap meluap dan memperparah banjir gitu. Nah, terus abis itu kita lihat nih di opsinya. Yang pertama yaitu ada A, keunggulan strategi pengendalian banjir di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Banyak yang jawab B. Oke, kita lihat ya teman-teman. Yang A, keunggulan strategi pengendalian banjir di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Nah, ini kan kalau misalnya kita bahas tentang keunggulan, itu mengarah ke kalimat mana nih teman-teman? Apakah kalimat 11, kalimat 12, atau kalimat mana kalau yang di opsi A? Coba komen. Ada yang lagi typing nih. Kayaknya itu sih, ini emang bacaannya lumayan panjang dan topiknya emang lumayan berat sih, karena sebab akibat banget. Iya, benar banget. Banyak yang jawab B tadi. Iya, ini banyak yang Katanya 9, katanya 9. unggulan nomor 9. Oke, 7 juga 9. ada yang jawab 7. Oke, guys. Jadi yang A ini kan bilang tentang kalau paragraf 2 ini tuh membahas keunggulan strategi pengendalian banjir. Keunggulan ya, berarti keunggulan itu kalau kita sinonimin atau kita cari makna barunya berarti kan kayak
hal yang positif dari strategi pengendalian banjir di Gubernur Anies Baswedan. Nah, emang benar kalau strategi banjir yang dilakuin itu keunggulannya ada di nomor kalimat nomor ini 9. Naturalisasi bertujuan mengendalikan fungsi sungai sebagai ekosistem alami, dan juga di kalimat yang nomor 8. Jadi nomor 8 dan nomor 9 itu yang dimaksud dari keunggulan strategi pengendalian banjir. Nah, tapi guys, di sini kalian jangan lupa bahwasanya di sini tuh ada namun. Namun tuh kan berarti kayak membalikkan gitu, alias kayak menolak ide yang sebelumnya gitu. Di mana yang keunggulan tadi ditolak nih sama kata namun. Ada kendala atau ada yang terhambat dari sistem yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan. Iya, benar banget, bertentangan gitu. Jadi opsi A itu nggak sama sekali mewakili kata namunnya ini gitu. Sementara namun kalau misalnya nggak diwakilin, ikut paragraf siapa gitu. Dan ini nggak sesuai sama ciri-ciri yang kita bahas tadi, di mana gagasan pokok itu harus mewakili seluruh dari kalimat, termasuk penjelasannya itu juga gitu kan guys. Nah, terus kita bahas yang opsi C dulu nih. Keterbatasan pembebasan lahan dalam menentukan efektivitas proyek drainase. Oke, berarti ini kan masuknya ke kalimat yang nomor 10. Implementasinya terhambat oleh masalah pembebasan lahan. Nah, di sini pun udah ada yang keliru, di mana di sini tuh kendala keterbatasannya itu nggak cuma masalah pembebasan lahan, tapi juga keterbatasan anggaran gitu. Dan juga ada masalah lain seperti drainase vertikal itu belum diterapin secara luas, dan juga ada lagi yang belum dibahas kayak sistem drainase itu yang era Gubernur Anies Baswedan itu positifnya apa, itu pun belum dibahas. Terus akibatnya dari semua kendalanya itu apa tuh belum masuk ke dalam keterbatasan pembebasan lahan dalam menentukan efektivitas proyek drainase. Sehingga opsi C ini nggak bisa mewakili gagasan pokok dalam paragraf ini karena belum mewakili seluruh kalimat. Seperti itu. Lalu di opsi yang selanjutnya ada di opsi D, signifikansi pembebasan lahan dalam menentukan efektivitas proyek drainase. Lagi-lagi guys, ini sebenarnya sama aja kayak di opsi C. Kan kita tahu bahwasanya ada lain kayak keterbatasan anggaran, terus juga ada proyek drainase vertikal yang belum diterapin secara luas, dan juga faktor sama kenapa kok opsi D ini nggak bisa dijadiin gagasan pokok, karena kita tuh nggak hanya membahas pembebasan lahan aja, kita tuh juga membahas aspek-aspek keunggulannya, terus akibatnya, terus habis itu alasan-alasan yang lain, sehingga kalau misalnya kita jadiin D ini sebagai gagasan pokok, tentu aja itu pasti salah, karena nggak mewakili lagi. Sekali lagi kayak gitu ya. Nih, yang opsi E, distingsi antara naturalisasi dan normalisasi dalam tata kelola sungai di Jakarta. Nah, di sini tuh ada kata yang agak asing. Ya, udah nggak agak sih, emang udah asing banget, distingsi. Bagi bagi kita kan jarang ya menggunakan kata distingsi kayak gitu. Nah, di sini teman-teman kira-kira tahu nggak arti kata distingsi? Bertentangan. Yang lainnya, apakah ada yang kayak nebak-nebak gitu, distingsi itu kira-kira apa ya? Coba komen, Atau kalau nggak tahu komen aja nggak apa-apa, nggak tahu. iya, Tahu atau nggak mau boleh ngecek banget. dulu di KBBI juga boleh, teman-teman. Perbandingan, bertentangan tadi ya, perbandingan katanya. Oke. Apalagi nih, teman-teman? Lagi typing, kita nunggu yang lagi typing aja. Oh, nggak jadi typing. Ya udah, distingsi. Ada Ada yang nih lagi typing? typing. Oke, kita tungguin nih Coba yang lagi typing. Pembeda, pembeda, perbedaan. pembeda. Ya guys, jadi arti distingsi dari KBBI itu aku tadi tuh udah ngecek kalau itu tuh masuknya adalah perbedaan gitu. Jadi kayak perbedaan naturalisasi sama normalisasi gitu. Dan di sini tuh sebenarnya udah apa ya, makna dari distingsi ini tuh kita bisa lihat nih dari kalimat-kalimat yang ke-8. Nah, saat itu berbeda. Jadi kalau misalnya ada kata yang memang asing, kan kalau misalnya iya emang kalau misalnya kita latihan kita bisa nih ngecek di KBBI. Tapi kalau misalnya lagi di soal, kita bisa dulu dibaca dulu teksnya karena biasanya itu bersinoniman atau memang artinya pun ada dalam teks kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada lagi latihan kayak gini, lebih baik berpacaranlah dengan KBBI dan juga
sering banget buka-buka KBBI kalau misalnya ada kata yang nggak tahu langsung aja cari di KBBI karena memang kata-katanya pun susah gitu. Nah, di sini kan bilang di opsi E, distingsi antara naturalisasi dan normalisasi dalam tata kelola sungai di Jakarta. Nah, ini tuh berarti secara langsung itu nunjuknya ke kalimat yang 8 aja gitu. Nah, yang kalimat 8 kan bilang kalau konsep naturalisasi sungai itu beda sama normalisasi. Terus dijelasin yang 9, naturalisasi bertujuan begini gini gini gitu kan. Nah, kita tuh tahu nih dalam paragraf ini itu nggak ngomongin naturalisasi dan normalisasi aja, ada masalah-masalah lainnya, terus juga ada akibatnya. Sehingga kalau misalnya kita pilih E lagi-lagi sama aja kayak opsi A, kayak opsi C, kayak opsi D, kayak opsi yang ini juga. Dimana kalau misalnya kita pilih opsi E, tentu aja itu nggak bisa mewakili gagasan pokok dalam paragraf 2, begitu guys. Terus kita analisis ke opsi terakhir kita, yaitu adalah opsi B, di mana itu adalah pilihan teman-teman, yaitu kendala dalam implementasi sistem drainase di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Nah, kenapa sih kok misalnya kendala ini bisa masuk gitu ya? Nah, di sini kan bilang dalam implementasi sistem drainase, ini tuh secara gamblang, walaupun secara nggak langsung ya, itu tuh udah ngomongin tentang sistem drainase yang udah dijelasin kayak ini. Sistem drainase kan dijelasin nih. Sorry kalau misalnya ketebelan. Ya udah, dir. Astagfirullah. Nah, ini sistem drainase kan dijelasin di kalimat 8, kalimat 9 itu kan dijelasin semua. Ada dia tuh pakai konsep naturalisasi gitu kan. Sehingga implementasi sistem drainase ini dijelasin udahan. Lalu di era kepemimpinan, ya Allah, sorry. Astagfirullahaladzim. Maaf ya guys. Di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan juga ada di kalimat yang ketujuh gitu. Terus kendala pun ada. Mulai kalimat berapa? Di kalimat 10 ini. 10 sampai kalimat 12 ini semua adalah kendala. Sehingga dalam satu kalimat aja, kendala dalam implementasi sistem drainase di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan itu tuh udah merangkum atau kayak ya udah ini tuh inti dari gagasan paragraf yang kedua gitu guys. Jadi semua kalimat penjelasnya itu udah masuk ke dalam kalimat ini, kalimat yang opsi B. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyain atau udah jelas nih guys? Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget bisa angkat tangan juga nggak apa-apa, ataupun mau komen pun nggak apa-apa banget nih guys. Coba komen aman atau kalian ada yang mau ditanyain. Aman li. Pasti sudah jelas aman. Oke, aman. Oke guys, karena udah banyak yang aman, kita menyimpulkan dulu ya guys dari kelas kita hari ini, dari DWU kita hari ini, itu kira-kira apa aja materi yang kita dapat dan juga untuk kedepannya itu kalau ada soal seperti ini tuh mau gimana? Yuk silakan Salma. Nah, jadi kesimpulan hari ini itu ada, kita kan pertama tadi ngebahas inti paragraf. Nah, seinti paragraf itu adalah rancangan atau gagasan yang menjadi inti pembicara dalam sebuah paragraf. Nah, inti paragraf itu intinya, inti dari satu paragraf itu. Sebenarnya si paragraf ini tuh ngebahas apa sih? Nah, selanjutnya tadi kita ngebahas jenis-jenis paragraf. Itu ada deduktif, induktif, campuran. Kita juga udah ngebahas beberapa soal tadi. Untuk deduktif sendiri itu ada jenis paragraf yang gagasan utamanya ide pokok terletak di awal paragraf. Induktif terletak di akhir paragraf, campuran dia terletak di awal dan di akhir. Tapi bukan berarti dia memiliki dua ide pokok yang berbeda. Pada bagian akhir paragraf dia hanya menjelaskan kembali si kalimat yang awal gitu. Jadi di sini gagasan utama, ide pokok, inti, kalimat utama, gagasan pokok itu sama aja. Sama-sama yang ditanyain tuh inti dari sebuah bacaan tersebut. Oke, mungkin boleh di next. Mimpi kita berharga. Ye, selesai. Kalian ada yang mau ditanyain nggak tentang materi Atau ini mau atau hal request lain? atau mau request kali Sal kayak materi selanjutnya tuh apa? Ya, boleh Boleh banget banget. request kayak nggak harus Litbin, bisa ke PBM, PPU, atau juga materi lainnya nggak apa-apa kayak di PKPM nanti kita sampaikan ke teman-teman yang Iya. emang DWUN itu gitu guys.
atau mau ngevaluasi juga, it's okay banget Oh jujur. iya, aku mau tanya. Kalian Kamu duluan, kamu ngomong apa? oh ya kayak konotatif, denotatif, hubungan antar paragraf, Kak. Oke. Eh, Kita save nih. Jadi, ada evaluasi nggak, guys? Kayak misalnya ngomongnya kecepatan atau jamnya yang kurang enak atau kayak gimana, coba komentar aja. Karena jujur evaluasi dari kalian itu pun akan membantu dari kita gitu, sehingga kita bisa makin baik, makin diskusinya makin enak ke depannya dan juga pemahaman materi itu bisa tersalurkan dengan baik. Gitu, guys. Denotatif, denotatif, hubungan antar paragraf, Kak. kalian Hubungan udah pada catat EYD kan ya? Atau ada yang belum pernah nyatet EYD sama sekali? Coba komen, kalian udah pernah nyatet atau bahkan belum pernah sama sekali? Udah dong, Amanda. Udah 4 kali Moonlight. Coba aku mau tanya, kalian udah pada nyatet EYD atau belum? Jujur, EYD itu penting banget. Kan kalau nggak paham EYD itu kayak menurut aku itu bakal susah banget. Bakal bakal susah banget untuk ngejawab ngejawab pertanyaan di UTBK nanti. Jujur sebagai aku sendiri, aku seandainya belum pernah nyatet EYD sama sekali itu aku mungkin akan bingung banget untuk ngejawab soal-soal nanti. Udah baru 2 kali masih setengah. Sudah Kak, harus selesai banget kalau bisa sebelum tahun berganti udah selesai EYD-nya. aduh, kalian ada Gitu. goals-goals gitu gak? Kayak misalnya goals Apa? bulan iya OTW ya, Sir, maafkan. Kalian ada Maafkan goals gitu